Selamat siang Mas Mbak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 Balpet akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analysis of the Construction Submerged Floating Tunnel as a Toll Route Connecting the North Penajam Pasir Regency and the City of Balikpapan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Muhammad Haikal Ansari yang akan menjelaskan bagian Problem Formulation, Literature Review Point 3, Research Method, and Discussion Result Point 4. Lalu Sinta Khairunisa yang akan menjelaskan Literature Review Point 1. Lalu Muhammad Fahmi yang akan menjelaskan Literature Review Point 2. Lalu Alif Pratama Samudra yang akan menjelaskan Literature Review Point 4. Setelah itu ada Rehul Jana yang akan menjelaskan Discussion Result Point pertama, dan Gaza Dia Muhammad yang akan menjelaskan bagian Discussion Result Point 2. Lalu ada Desar Eka Syaputra yang akan menjelaskan Discussion Result Point 3. Lalu ada Ibu Gusti Ayu Satya Dewi yang akan menjelaskan Discussion Result Point 5. Dan yang terakhir yaitu Audine Geraldine Wibowo yang akan menjelaskan bagian Conclusion. Jadi ini adalah pendahuluan kenapa kelompok kami mengambil topik analisis konstruksi dari submerged floating tunnel yang akan dibangun di Ibu Kota Baru atau Ibu Kota Nusantara. Jadi yang pertama adalah kenapa tol bawah laut itu direncanakan untuk dibangun. Yang jelas adalah karena Indonesia sedang dalam proses pemindahan atau relokasi ibu kota dari Jakarta menuju ke Kota Nusantara yang direncanakan ada di Penajam, Kalimantan Timur. Jadi ibu kota baru tersebut tentunya membutuhkan suplai logistik dari kota terdekat seperti Samarinda dan Balikpapan. Oleh karena itu, tol bawah laut ini dibangun untuk menghubungkan antara Samarinda dan Balikpapan menuju Penajam atau ibu kota baru. Lalu kenapa harus dibangun secara underwater atau bawah laut? Jadi sebab utama dibangun secara di bawah laut adalah yang jelas untuk memproteksi lingkungan-lingkungan yang ada di Teluk Balikpapan. Dan yang kedua adalah, alasan yang kedua adalah karena masih ada beberapa area yang rentan di Teluk Balikpapan, sehingga tidak memungkinkan jika harus dibangun secara terpancang. Lalu mengapa menggunakan tipe konstruksi submerged floating tunnel? Yang pertama adalah submerged floating tunnel itu berdasarkan dari hukum Archimedes. Jadi dia berdiri dengan hukum Archimedes. Bahkan submerged floating tunnel sering disebut sebagai jembatan Archimedes. Jadi submerged floating tunnel ini memiliki potensi untuk dibangun di Teluk Balikpapan karena yang pertama, Teluk Balikpapan masih memiliki beberapa area yang rentan, dan yang kedua, model konstruksi submerged floating tunnel itu mampu untuk memproteksi lingkungan yang ada di Teluk Balikpapan. Pada bagian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, mengapa perlu dibangun submerged floating tunnel di Teluk Balikpapan? Lalu yang kedua, mengapa submerged floating tunnel lebih unggul dibanding dengan jembatan maupun terowongan konvensional jika dibangun di Teluk Balikpapan? Lalu yang ketiga, bagaimana tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan submerged floating tunnel di wilayah Teluk Balikpapan? Yang keempat, yaitu bagaimana struktur dan metode konstruksi beserta prinsip kerja dari submerged floating tunnel atau SFT ini. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana dampak konkret yang dirasakan masyarakat dan pemerintah jika proyek submerged floating tunnel telah berhasil terrealisasikan. Dasar teori pertama, yakni perspektif geografis. Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara sebesar 3.333,6 km persegi, yang terdiri dari daratan sebesar 3.060,82 km persegi, dan luas lautan sebesar 272,24 km persegi. Daerah terluas yaitu Kecamatan Penajam, yang luas wilayahnya hampir 36,22% dari luas total wilayah kabupaten tersebut. Kecamatan Penajam merupakan kecamatan terdekat dengan pelabuhan penyeberangan Kota Balikpapan, sehingga kecamatan tersebut merupakan wilayah yang sangat strategis. Sedangkan secara geologis, Kecamatan Penajam, khususnya dekat Teluk Balikpapan, memiliki kondisi tanah yang kurang baik, di mana tanah di sana mengalami tingkat sedimentasi yang tinggi, sehingga akan mudah terjadi penangkalan.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fahmi dengan NRP 009 dari Prodi Teknik Lautan. Di sini saya akan menjelaskan Submerged Floating Tunnel atau disingkat SFT atau yang memiliki nama lain terowongan Archimedes adalah jenis struktur lalu lintas inovatif yang digunakan untuk melintasi selat, danau besar, atau sungai yang dalam. Struktur ini umumnya terdiri dari tabung terowongan yang tergantung di dalam air, kabel jangkar yang mengikat perpindahan terowongan atau yang biasa disebut mooring, fondasi dalam air, serta revetment yang menghubungkan pier. Submerged Floating Tunnel sendiri memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, memiliki kemiringan longitudinal dan panjang total yang jauh lebih pendek daripada jembatan konvensional maupun terowongan bawah tanah. Yang kedua, SFT sendiri dapat mencapai operasi segala cuaca yang membuat lalu lintas lebih lancar. Lalu yang ketiga, SFT memiliki dampak yang sangat kecil terhadap lingkungan sekitar dan peluang merusak landscape lokal juga sangat kecil. Keempat, biaya pembangunan SFT lebih murah daripada pembangunan jembatan konvensional maupun terowongan bawah tanah, sehingga memiliki keuntungan yang lebih ekonomis. Lalu yang terakhir, SFT dapat dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan pipa air, pipa listrik, dan komunikasi antar kota yang melalui selat, danau, maupun sungai yang dalam. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Submerged Floating Tunnel atau terowongan bawah laut merupakan struktur terapung yang berada di bawah laut dan dalam pengoperasiannya menggunakan hukum Archimedes. Dari hukum tersebut dapat diambil konsep daya apung dan gaya berat untuk dapat mengontrol batas dari gaya statis dan respon terhadap gaya dinamis. Terdapat dua cara agar dapat menggabungkan terowongan atau tol bawah laut yang diambil dari konsep daya apung. Yang pertama yaitu daya apung positif, di mana tol bawah laut diapungkan dengan memasang kaki yang ditancapkan ke dasar laut, atau dapat pula dikaitkan dengan ponton yang mengapung di atas air, di permukaan air. Lalu yang kedua yaitu daya apung negatif, di mana fondasi dari tol laut dapat berupa dermaga atau menggunakan kolom ke laut atau danau. Namun, konsep ini hanya dapat diaplikasikan pada kedalaman kurang dari 100 meter. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, aksi gelombang dan arus yang bekerja pada SFT menghasilkan getaran kopling fluida padat pada struktur, perilaku, dan mekanisme SFT yang sangat kompleks. Yang kedua, SFT tetap berada di lingkungan korosif laut, bahannya mudah terkorosi, oleh karena itu perlu untuk mempelajari mekanisme kegagalan, daya tahan, dan ketahanan SFT dan solusi yang sesuai. Yang ketiga tentu menjadi tantangan untuk membangun fondasi di kedalaman 50-200 meter dengan kondisi geologi laut yang kompleks. Oleh karena itu perlu mengedepankan metode konstruksi yang efektif berdasarkan teknologi konstruksi yang ada. Yang keempat, tabung SFT umumnya terbenam di kedalaman 20-30 meter di bawah air. Sangat rentan terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi selama operasinya. Dan yang kelima, ada banyak resiko dan faktor ketidakpastian yang ada selama konstruksi dan operasi, seperti resiko investasi, desain, konstruksi, bencana alam, dan resiko manajemen operasi. Dalam proses penyusunan makalah ini, data dan informasi yang didapat berdasarkan dua metode penelitian, yaitu yang pertama, studi literatur dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dan yang kedua yaitu perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan. Pada hasil pembahasan yang pertama yang membahas tentang mengapa perlu dibangun Submerged Floating Tunnel atau SFT di Teluk Balikpapan atau Kabupaten Penajam Pasir Utara. Alasan yang pertama yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan daerah yang memiliki letak yang sangat strategis, yaitu sebagai area yang dilalui dari transportasi angkutan jalur darat maupun angkutan jalur laut. Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Kalimantan jadi memiliki peranan penting dalam proses pergerakan barang dan jasa lintas wilayah antar Provinsi Kalimantan. Selain itu, dengan garis pantai dan wilayahnya yang relatif luas juga menjadi alasan. Selanjutnya, Kabupaten Penajam Pasir Utara juga dapat diartikan mengandung banyak potensi komoditas hasil laut yang dapat dikembangkan. Pernyataan tersebut dikutip dari Peraturan Pemerintah Penajam Pasir Utara Nomor 13 Tahun 2019.
Untuk alasan selanjutnya yaitu guna mengatasi permasalahan sedimentasi yang ada di pesisir Teluk Balikpapan. Mengapa demikian? Karena dengan menerapkan prinsip submersible dirasa dapat mengatasi permasalahan sedimentasi yang ada di pesisir Teluk Balikpapan. Dan yang terakhir, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi jalur penyeberangan yang lebih efisien dan dapat menunjang kemajuan dari berbagai sektor. Telah direncanakannya Kalimantan Timur untuk menjadi ibu kota, membuat infrastruktur di Kalimantan Timur harus dikembangkan. Salah satu infrastruktur yang paling penting untuk dikembangkan adalah jalan tol. Dalam membangun jalan tol harus memperhatikan banyak aspek, salah satunya adalah aspek lingkungan. Masih banyaknya daerah lindung di Kalimantan Timur membuat pembangunan jalan tol menjadi sulit untuk direalisasikan. Solusinya adalah membangun submerged floating tunnel, atau yang bisa disingkat SFT, yang nantinya akan meminimalisir dampak kepada daerah-daerah lindung. Selain itu, pembangunan SFT memiliki banyak kelebihan, yaitu SFT dapat mencapai operasi segala cuaca yang membuat lalu lintas lebih lancar, lalu biaya pembuatan SFT dihitung persatuan panjang, sehingga memiliki keuntungan lebih ekonomis daripada terowongan atau jembatan tradisional. Dan masih banyak lagi kelebihan dalam membangun SFT. Selanjutnya, kita akan membahas hasil diskusi poin yang ketiga. Kestabilan submerged floating tunnel atau SFT tergantung pada beberapa hal, seperti keseimbangan antara beban mati, beban bergerak, gaya apung, dan gaya penahan. Berikut tantangan dalam merancang dan membangun SFT, yaitu yang pertama, aksi gelombang dan arus yang bekerja pada SFT menghasilkan getaran coupling fluida padat dalam struktur atau komponen. Yang kedua, bahan jangkar tabung dan kabel mudah terkorosi karena SFT tetap berada di lingkungan korosif laut. Yang ketiga, tabung SFT umumnya terendam pada kedalaman 20-30 meter di bawah air. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan tingkat keselamatan SFT, mengurangi atau menghindari risiko kecelakaan, dan mengambil tindakan penyelamatan. Yang keempat, tantangan dalam membangun pondasi di perairan sedalam 50-200 meter dengan kondisi geologi laut yang kompleks. Dan yang kelima, ada banyak risiko dan faktor ketidakpastian yang ada selama konstruksi dan operasi, seperti risiko investasi, risiko desain, risiko konstruksi, bencana alam, kejadian ekstrim, risiko manajemen operasi, dan sebagainya. Pada slide ini, terdapat dua pembahasan, yaitu metode konstruksi dari submerged floating tunnel dan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu metode konstruksi. Terdapat 3 metode konstruksi yang digunakan dalam submerged floating tunnel ini. Yang pertama yaitu prefabrication of top segment, yang kedua yaitu transportation and installation of top segment, dan yang terakhir yaitu installation of anchor, cable, and foundation. Lalu pembahasan yang kedua yaitu prinsip kerja dari submerged floating tunnel. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan hukum Archimedes, dan dari hukum tersebut dapat diambil konsep daya apung yang sangat berhubungan dengan gaya berat. Untuk mengampunkan struktur ini, dapat digunakan konsep daya apung negatif dan juga positif. Poin pembahasan selanjutnya adalah poin kelima mengenai dampak apabila tol bawah laut ini benar-benar terrealisasikan. Dampak pertama adalah dampak bagi pemerintah, di mana pemerintah menaikkan citranya dengan membangun ibu kota dengan fasilitas yang memadai, serta membangun wilayah sekitar ibu kota negara baru, baik dari segi infrastruktur maupun dari segi ekonomi. Yang kedua adalah dampak bagi masyarakat, di mana dampak utama yang terlihat dari pembangunan tol bawah laut ini adalah waktu tempuh antara Balikpapan dengan Penajaman, di mana itu adalah wilayah tol bawah laut ini akan dibangun. Saat ini, waktu tempuh yang diperlukan adalah 2 hingga 3 jam menggunakan kapal laut. Sedangkan apabila tol ini benar-benar dibangun, itu hanya akan membutuhkan waktu 30 hingga 1 jam dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam saat melewati tol. Pembangunan ini juga akan membantu daerah sekitar Penajaman untuk membangun ekonomi dan pembangunannya karena secara tidak langsung berhubungan dengan wilayah Balikpapan yang merupakan tonggak ekonomi di wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah dampak bagi lingkungan, di mana
Tujuan utama dibangunnya tol bawah laut ini dibandingkan dengan membangun sebuah jembatan yang terpanjang adalah melestarikan lingkungan di sekitar wilayah pembangunan karena berada dekat dengan taman nasional. Apabila di tempat tersebut dibangun jembatan yang terpanjang, ini secara tidak langsung merusak ekosistem dan wilayah tersebut juga memiliki kemungkinan yang besar untuk terjadinya pendangkalan atau sedimentasi yang kemungkinan akan mengganggu wilayah pelayaran di sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan pada ibu kota baru Indonesia yang menjadi perbincangan saat ini adalah tol bawah laut atau yang disebut sebagai submerged floating tunnel dan dapat disingkat dengan SFT. Tol ini akan menghubungkan Balikpapan dan Samarinda ke Penajam. Lalu pada pembangunannya, SVT ini ada 3 metode. Pertama, yaitu prefabrikasi segmen tube, lalu ada metode transportasi dan pemasangan segmen tamu, dan juga ada pemasangan kabel jangkar dan metode pondasi. SVT ini merupakan inovasi dari jembatan konvensional, dan jika dibandingkan dengan jembatan konvensional, SVT ini lebih efektif dan efisien dalam pembangunannya, serta penggunaannya juga. Di sisi lain, terdapat juga tantangan dalam pembangunan SVT ini. Yang pertama ada gelombang dan arus, kemudian ada tabung dan kabel yang mudah korosi, dan juga terdapat banyak resiko dan faktor ketidakpastian lainnya. Maka dari itu dibutuhkan keahlian dalam mekanisme durabilitas dan kelelahan, keselamatan kerja, dan juga manajemen operasi yang baik.